Sidangnya pertama dari tergugat, dari lawyernya menyerahkan jawaban atas gugatan kita. Kemudian dari saya menyerahkan tanggapan atas mediasi dan kemungkinan untuk berbicara lagi antar kuasa hukum terkait dengan poin-poin tuntutan itu apakah bisa didamaikan atau tidak. Poin-poinnya dari pihak apa sih Bang? Garis besarnya aja Bang. Garis besarnya dari jawaban itu ya pertama dari pendahuluan dulu. Jadi mereka buka opening statementnya, ada pendahuluan, cerita versi mereka seperti apa. Terus poin dari tanggapan atas gugatan kita untuk mencerai gugat kita. Kemudian juga ada rekonvensi atau gugatan balik. Kemudian bagian terakhir ada petitum baik dalam konvensi yaitu atas tanggapan dari gugatan kita dan juga rekonvensi terkait dengan hak asuh anak untuk tergugat. Tadi kan yang paling digarisbesarkan dari KPU Turun kan hak asuh anak ya. Dari pihak Ainara sendiri menanggapi penjelasan hak asuh anak ini. Ya, terkait dengan hak asuh anak kan kami sudah masukkan dasar hukum juga pasal 105. Di dalam pasal 105 Pembelaan Komisi HAM kan jelas bahwa anak yang di bawah 12 tahun itu di huruf A-nya diberikan kepada ibu. Kemudian di huruf B-nya ada kondisional sudah mumais atau belum mumais gitu. Nah, menurut kami ya itu lebih layak ke Ibu Inara. Tapi kan kami sudah tegaskan kami tidak ada menutup akses hak-hak Bapak Virgon sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 14 ayat 2 dari huruf A itu sampai huruf D dan E itu ada hak-hak dia sebagai seorang bapak itu ada. Itu sih yang kami tegaskan gitu. Dari pihak Ainara sendiri ada minta apa kayak pembiayaan anak atau gimana sih? Udah pernah kami bahas di awal dari cerai gugatan yang diajukan. Itu semua sudah ada dalam gugatan. Dari pihak Virgon menerima atau Ya dalam dokumen jawabannya tidak terlalu spesifik, lebih kepada tidak menanggapi sama sekali dan cenderung mungkin menyerang kepada majelis hakim. agenda selanjutnya kalau tadi kan tanggal 5 Juli. Ya, agenda selanjutnya karena kita harus merayakan hari Idul Adha dimundurkan sampai tanggal 5 Juli hari Rabu 2023 dengan agenda replik atau tanggapan atas jawaban tergugat. Teman-teman sudah komunikasi nggak sih sampai sekarang ini Virgon sama Inara? Kalau sampai saat ini sih saya belum update lagi ya terkait komunikasi setelah proses ini. Gitu. Ya mudah-mudahan mereka bisa baik-baik saja. Kalau harapan saya dari kuasa hukum Ibu Inara apa yang bisa diselesaikan terlebih dahulu itu diselesaikan, misalnya terkait dengan nafkah anak dari Pak Virgon kemampuannya seperti apa. Kemudian jika tidak mengabulkan atau tidak menerima jumlah itu dari Bapak Virgon berapa gitu. Itu kan semua bisa dikomunikasikan baik di antara mereka maupun melalui kuasa hukum sesuai dengan kode etik advokat dan hukum acara perdata gitu. Itu sebenarnya nafkah belum ya Bang ya? Untuk dari Virgon untuk anaknya belum ya? Nafkah anak. Iya, nafkah anak itu yang jadi concern kami juga gitu. Sampai saat ini sih belum ada pembicaraan terkait itu. Cuman karena kami melihat anak-anaknya juga masih kecil, Starla sendiri masih usia 8 tahun, which is kalau sampai SMA itu butuh 9 tahun lagi kan untuk sampai selesai 17 tahun. Terus masuk kuliah sekitar 4 tahun sampai usia 21. Nah, itu jumlah itu yang kami sebagai kuasa hukum sarankan ke Ibu Inara untuk dikalkulasikan dan dapatlah segitu gitu loh. Belum lagi Along dan juga Ali yang usianya masih 4 dan 3 tahun. Artinya bahwa Virgon kan sebagai ayah kewajibannya terhadap anak itu tidak putus. Walaupun nanti ada putusan pengadilan terkait dengan perceraiannya, kewajiban hukum sebagai seorang ayah itu tidak pernah putus. Gitu. Ini yang kami berusaha reminding lagi ke Bapak Virgon supaya dia bisa lebih bijaksana menanggapinya dengan kepala dingin, bahwa apa yang sudah dilakukan itu kan personal mereka berdua. Tapi dalam konvensi hak-hak anak atau Convention on the Right Child itu yang sudah kita ratifikasi, Indonesia sudah ratifikasi melalui Kepres tahun 1990, menegaskan di dalam artikel 3 dari konvensi itu the best interest of child. Jadi kepentingan terbaik untuk anak ini apa? Pertama pasti pendidikannya, kemudian kesehatannya, kemudian sandang papan pangannya. Itu semua kami kalkulasi. Mungkin para masyarakat
shock atau kaget dengan jumlah seperti itu. Tapi dalam kondisi normal dan juga penghasilan Bapak Virgon dalam kondisi normal, kemudian Ibu Inara juga sekarang sudah kembali ke dunia entertainment, kami rasa itu menjadi masuk akal. Kenapa masuk akal? Ya karena kami sudah dapat informasi dari Ibu Inara berapa penghasilan Bapak Virgon tiap bulan, terus dari mana, kemudian selama ini sebesar apa tiap bulan yang diberikan untuk anak-anak ini. Itu semua kan ada kalkulasi ekonominya gitu loh. Ada 5 nanti Ainara nggak ada bukan Dari apa? tanggal 5 nanti kan sidang. Tanggal 5 karena berdasarkan pasal 123 ayat 1 Hukum Acara Perdata Indonesia atau HIR sudah dikuasakan kepada kami tidak perlu hadir kecuali majelis hakim memang meminta Ibu Inara dan Bapak Virgon hadir secara bersamaan. Bang, Inara sendiri kemarin datang ke Polda Metro Jaya itu dalam rangka apa, Bang? Kalau itu saya ikutin tapi saya tidak tahu karena itu urusan pidana ya. Berarti bukan abang yang mendampingi bang untuk laporan kemarin. Surat kuasa kami hanya terkait dengan cerai dan nanti terkait dengan hal lain akan kita ajukan. Yang kurang ada urusan pidana itu apa, Bang? Kurang tahu ya. Mungkin terkait dengan urusan yang sebelum ini, sebelum ada rame-rame yang cerai ini yang dipanggil agama. Masih ada kaitan dengan kasus Virgon juga? Saya tidak boleh berkomentar karena ada kode etik. Kalau bayaran Inara untuk tutup itu lagi bercadar lagi Bang? Terkait hal itu personal ya, saya nggak bisa jawab ya. Tapi saya ikutin beritanya yang dari Bapak Putra Siregar ya. Saya nggak bisa komentar karena itu di luar dari pekerjaan profesional saya. Udah? Terima kasih. Oke. Yo. Oke. Audio Jungle.